Nama, Lamongan, diyakini berasal dari kata lamong, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti mengalir atau menggenang. Penamaan ini merujuk pada kondisi geografis wilayah ini yang dipenuhi oleh sungai-sungai kecil, rawa-rawa, dan daerah pesisir yang tergenang air. Sungai Bengawan Cero dan Kali Lamong adalah dua aliran besar yang membentuk lanskap daerah ini, menjadikan Lamongan sebagai wilayah subur dan strategis sejak zaman dahulu. Topografi ini mendukung kehidupan pertanian, perikanan, serta menjadi jalur perdagangan penting antara pedalaman Jawa dan kawasan pesisir utara. Selain teori linguistik, ada juga legenda rakyat yang menyebut bahwa nama Lamongan berasal dari tokoh perempuan bernama Nyai Lamong, seorang pertapa yang diyakini berjasa dalam membuka dan menata wilayah ini pada masa awal permukiman. Dalam cerita lisan masyarakat setempat, Nyai Lamong dianggap sebagai figur ibu yang memberikan nasihat dan perlindungan kepada penduduk awal, dan untuk menghormatinya, daerah ini dinamakan sesuai dengan namanya. Walaupun bersifat mitologis, kisah ini mencerminkan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas nenek moyang. Wilayah Lamongan menunjukkan bukti kuat adanya aktivitas manusia sejak zaman prasejarah. Penemuan alat-alat batu, kapak genggam, serta serpihan obsidian dan kalsedon di daerah Sambeng dan Bluluk mengindikasikan bahwa kawasan ini pernah dihuni oleh manusia purba pada masa Paleolitikum hingga Neolitikum. Fosil-fosil binatang purba yang ditemukan di sekitar aliran Kali Lamong juga memperkuat dugaan bahwa Lamongan memiliki peran penting sebagai habitat manusia awal yang menggantungkan hidup pada alam sekitar, khususnya sungai dan hutan rimba. Selain itu, temuan situs pemujaan kuno dan struktur batu yang menyerupai punden berundak mengarah pada adanya peradaban lokal yang telah mengenal sistem kepercayaan dan organisasi sosial sederhana. Para ahli arkeologi meyakini bahwa masyarakat awal Lamongan telah hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang terstruktur, memanfaatkan potensi alam seperti sungai untuk bertani, menangkap ikan, dan berdagang. Jejak sejarah ini menjadi dasar penting dalam memahami bahwa Lamongan bukan hanya wilayah transit atau pesisir biasa, tetapi juga tapak awal peradaban lokal di wilayah Jawa Timur bagian utara. Pada abad ke-11, wilayah Lamongan menjadi bagian penting dari kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Raja Airlangga setelah keruntuhan Kerajaan Medang. Letak geografis Lamongan yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya wilayah yang vital dalam pengendalian jalur perdagangan maritim dan darat. Sungai Bengawan Cero berperan besar sebagai jalur transportasi alami yang menghubungkan daerah pedalaman dengan kawasan pesisir, termasuk pelabuhan penting di wilayah Gresik dan Tuban. Dalam naskah Kidung Panji Wijayakrama, disebutkan bahwa Airlangga pernah melakukan perjalanan melalui wilayah yang kini menjadi Lamongan untuk menata kembali pemerintahan setelah masa konflik. Pada masa ini pula, sistem irigasi mulai diperkenalkan untuk mendukung pertanian di daerah Lamongan yang kaya air. Keberadaan sawah-sawah tada hujan mulai berkembang, seiring munculnya kelompok masyarakat agraris yang mengandalkan beras sebagai sumber pangan utama. Beberapa peninggalan yang dikaitkan dengan masa ini berupa prasasti batu dan situs pemukiman kuno yang tersebar di wilayah barat Lamongan. Era Kahuripan menjadi pondasi penting bagi terbentuknya tatanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Lamongan, sekaligus membuka babak awal keterlibatan Lamongan dalam jaringan kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Setelah kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua oleh Airlangga, Panjalu, Kediri, dan Jenggala, wilayah Lamongan masuk dalam kekuasaan kerajaan Kediri. Pada masa ini, Kediri dikenal sebagai kerajaan agraris yang makmur dan aktif dalam perdagangan, sastra, dan spiritualitas Hindu. Lamongan, dengan akses sungai dan jalur perdagangan lautnya, menjadi bagian dari rute distribusi barang seperti beras, garam, dan hasil laut ke pusat-pusat kekuasaan di Kediri. Hubungan ekonomi ini memperkuat integrasi Lamongan ke dalam struktur politik dan ekonomi kerajaan, serta memperluas pengaruh budaya Hindu di wilayah tersebut, yang ditandai dengan penemuan arca dan sisa-sisa bangunan keagamaan. Kemudian, pada abad ke-13, pengaruh kerajaan Singhasari mulai menggantikan Kediri setelah Raja Ken Arok mendirikan kerajaan baru di Malang. Lamongan turut berada dalam jalur ekspansi kekuasaan Singhasari ke wilayah utara Jawa, terutama karena kedekatannya dengan pelabuhan strategis di Tuban dan Gresik. Dalam rangka menjaga stabilitas dan distribusi logistik, Singhasari memperkuat kontrol administratif dan militer di kawasan pesisir termasuk Lamongan. Beberapa struktur batu, petilasan, dan nama-nama desa tua di Lamongan saat ini dipercaya merupakan warisan dari era Singhasari, mencerminkan kesinambungan sejarah kekuasaan dan peradaban dari masa ke masa. Masuknya Islam ke Lamongan dimulai sejak abad ke-14 melalui jalur perdagangan di pesisir utara Jawa.
Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab sering singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik dan Tuban, yang letaknya berdekatan dengan Lamongan. Dari pelabuhan inilah ajaran Islam menyebar ke pedalaman, termasuk ke wilayah Lamongan melalui interaksi dagang, perkawinan, dan dakwah. Kehadiran para ulama dan saudagar Muslim membentuk komunitas-komunitas Islam awal yang dikenal taat dan aktif menyebarkan ajaran tauhid. Islam diterima secara damai dan perlahan menggantikan kepercayaan Hindu-Buddha yang sebelumnya dianut oleh masyarakat. Di sisi lain, penyebaran Islam di Lamongan juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh lokal yang mulai memeluk Islam dan menjadikannya sebagai panduan hidup. Dalam konteks ini, banyak pesantren atau surau kecil mulai bermunculan sebagai tempat belajar mengaji dan berdiskusi tentang ajaran agama. Ajaran Islam juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat Lamongan, seperti sistem hukum adat, upacara pernikahan, pembagian warisan, hingga tradisi gotong royong. Islam tidak hanya menjadi agama spiritual, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk identitas sosial baru masyarakat Lamongan yang lebih egaliter, sederhana, dan berbasis komunitas. Sunan Derajat, salah satu dari Wali Songo, memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam di wilayah Lamongan, khususnya di daerah Paciran. Ia dikenal bukan hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai tokoh sosial yang peduli terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dakwah Sunan Derajat sangat menekankan pentingnya amal sosial, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah prinsip, Wenehana teken marang wong kang wuta, berikan tongkat kepada orang buta, yang bermakna bahwa dakwah harus membantu orang untuk mandiri dan tidak hanya sekadar memberi bantuan sesaat. Keberadaan Sunan Derajat di Lamongan memberikan pengaruh besar terhadap perubahan tatanan masyarakat dari yang sebelumnya berlandaskan sistem feodal dan kepercayaan lama, menjadi komunitas yang lebih religius dan berkeadilan sosial. Ia mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama dan keterampilan hidup, yang kelak menjadi cikal bakal pendidikan Islam tradisional di Lamongan. Sampai hari ini, makam Sunan Derajat di Paciran menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, menunjukkan betapa besar penghormatan masyarakat terhadap jasa-jasanya. Nilai-nilai sosial, religius, dan pendidikan yang ia tanamkan menjadi warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat Lamongan hingga kini. Paciran, sebuah wilayah pesisir di utara Lamongan, berkembang menjadi salah satu pusat dakwah Islam paling penting di Jawa Timur pada masa Wali Songo. Setelah menetap di daerah ini, Sunan Derajat menjadikan Paciran sebagai basis utama penyebaran Islam yang menyasar masyarakat pesisir, nelayan, dan pedagang. Letaknya yang strategis di tepi Laut Jawa menjadikan Paciran sebagai tempat persinggahan bagi para pedagang dari berbagai daerah, sekaligus sebagai simpul interaksi budaya dan agama. Dakwah yang dilakukan di Paciran tidak bersifat konfrontatif, melainkan melalui pendekatan budaya, seni, dan ekonomi yang bisa diterima masyarakat secara perlahan. Selain sebagai pusat dakwah, Paciran juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam awal melalui pesantren yang didirikan oleh Sunan Derajat dan para muridnya. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga keterampilan hidup seperti pertanian, kerajinan, hingga perdagangan. Tradisi intelektual dan pendidikan inilah yang membuat Paciran memiliki pengaruh luas dalam membentuk karakter keislaman masyarakat Lamongan. Bahkan hingga kini, Paciran tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat spiritual dan pendidikan Islam dengan berdirinya berbagai pesantren modern, dan menjadi destinasi ziarah religi bagi umat Islam dari seluruh Indonesia. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, dan wilayah Lamongan menjadi bagian penting dari ekspansi kekuasaannya. Letaknya yang strategis di pesisir utara menjadikan Lamongan sebagai titik penghubung antara Demak dan daerah-daerah pesisir lainnya. Banyak tokoh Islam dari Lamongan yang ikut serta dalam barisan prajurit Kesultanan Demak dalam menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam, termasuk dalam ekspedisi militer ke wilayah Timur Jawa. Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dakwah dan pembentukan jaringan pesantren sebagai sarana konsolidasi kekuasaan Islam. Selain itu, pada masa ini terjadi transformasi sosial yang besar di Lamongan. Masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme mulai beralih ke Islam secara massal, mengikuti jejak para pemimpin lokal yang telah lebih dahulu memeluk agama baru tersebut. Kesultanan Demak memberi ruang otonomi kepada tokoh-tokoh agama di Lamongan untuk mengelola masyarakat setempat, sehingga memperkuat posisi ulama dan pondok pesantren sebagai pilar kekuasaan lokal. Tradisi keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan haul tokoh agama mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Lamongan hingga kini.
Setelah runtuhnya Kesultanan Demak, kekuasaan Islam di Tanah Jawa dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Wilayah Lamongan tetap menjadi bagian dari pengaruh kerajaan ini, karena letaknya yang strategis serta jaringan ulama dan pesantren yang telah mapan sejak masa Demak. Pada masa ini, para penguasa Pajang tetap menjalin hubungan erat dengan para tokoh agama di Lamongan untuk mempertahankan stabilitas wilayah pesisir utara Jawa. Beberapa tokoh Lamongan juga dipercaya oleh Pajang untuk menjadi penghubung antara kekuasaan pusat dan masyarakat lokal, termasuk dalam urusan pajak, pertahanan, dan dakwah. Ketika Pajang melemah, kekuasaan kemudian beralih ke Kesultanan Mataram yang berbasis di pedalaman Jawa, di bawah pimpinan Panembahan Senopati dan penerusnya. Meskipun letaknya jauh dari pusat pemerintahan Mataram, Lamongan tetap mendapat perhatian karena peran pentingnya dalam distribusi logistik dan informasi dari kawasan pesisir. Mataram menggunakan sistem kolonisasi spiritual dan militer untuk mengokohkan pengaruhnya, termasuk dengan mengirimkan prajurit dan tokoh keagamaan ke daerah-daerah seperti Lamongan. Beberapa catatan menyebutkan bahwa penduduk Lamongan juga pernah diboyong ke Mataram untuk membantu pembangunan fisik maupun perluasan lahan pertanian, menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pusat dan daerah yang erat dalam struktur kekuasaan Mataram Islam. Pada abad ke-17 hingga ke-18, wilayah Lamongan tidak luput dari pengaruh dan tekanan kekuasaan VOC, kongsi dagang Belanda yang perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan kolonial. VOC berupaya menguasai jalur perdagangan di sepanjang pesisir utara Jawa, termasuk Lamongan, yang dikenal sebagai wilayah agraris dan maritim yang makmur. Dalam upayanya menanamkan pengaruh, VOC kerap menggunakan taktik monopoli perdagangan dan pajak yang mencekik masyarakat. Hal ini memicu perlawanan dari rakyat Lamongan, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal, ulama, dan kelompok santri dari pesantren. Perlawanan ini tidak terorganisir secara besar seperti Perang Diponegoro, tetapi bersifat lokal dan sporadis, namun menunjukkan semangat rakyat untuk mempertahankan hak mereka. Selain itu, jaringan pesantren di Lamongan turut memainkan peran penting dalam membangun kesadaran politik dan keagamaan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi asing. Para kiai tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai perjuangan dan semangat anti penjajahan dalam pengajian dan pendidikan pesantren. Dalam banyak kasus, pesantren menjadi tempat berlindung bagi para pejuang rakyat dan penyusunan strategi perlawanan. Bahkan, sebagian pesantren di Lamongan dianggap sebagai basis gerakan bawah tanah yang mengatur penggalangan logistik dan informasi untuk menghadapi kekuatan VOC. Perlawanan ini mencerminkan bahwa masyarakat Lamongan sejak dini memiliki watak kritis terhadap penindasan dan semangat kebangsaan yang kuat, jauh sebelum lahirnya gerakan nasional secara formal. Pada masa kekuasaan Mataram Islam, terutama di era Sultan Agung pada abad ke-17, wilayah Lamongan diresmikan sebagai sebuah kadipaten, yaitu daerah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang adipati atau penguasa lokal yang diangkat langsung oleh raja. Pendirian Kadipaten Lamongan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh Mataram di wilayah pesisir utara Jawa yang rawan akan pengaruh asing, terutama dari VOC yang mulai mencampuri urusan politik dan ekonomi di wilayah pesisir. Sebagai kadipaten, Lamongan diberi wewenang untuk mengatur administrasi lokal, mengelola hasil bumi, menjaga keamanan, serta mendukung logistik kerajaan pusat bila diperlukan, termasuk dalam urusan militer. Pemimpin pertama kadipaten ini dipercaya berasal dari kalangan bangsawan atau tokoh ulama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Sistem pemerintahan lokal berjalan secara semi-otonom namun tetap loyal kepada Keraton Mataram. Kadipaten Lamongan kala itu menjadi pusat koordinasi wilayah yang mengatur desa-desa dan pelabuhan di sekitar wilayahnya. Pendirian kadipaten ini menjadi titik awal terbentuknya identitas administratif Lamongan yang kemudian berkembang lebih luas pada masa kolonial Belanda. Struktur pemerintahan yang terbentuk saat itu, seperti jabatan bekel, carik, dan lurah, masih dikenali hingga sekarang dalam struktur pemerintahan desa, menandai kesinambungan sejarah pemerintahan lokal Lamongan dari era kerajaan hingga masa modern. Memasuki abad ke-19, Lamongan secara resmi masuk ke dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah runtuhnya Mataram dan pembagian wilayah melalui Perjanjian Giyanti 1755, serta reorganisasi wilayah oleh pemerintah kolonial, Belanda mulai menata ulang struktur administratif di seluruh Jawa. Lamongan dijadikan bagian dari Kresidenan Surabaya dan dikelola langsung oleh pejabat kolonial. Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat Lamongan menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan nila, yang hasilnya disetor ke pemerintah kolonial.
Sistem ini sangat membebani rakyat karena lahan pertanian yang semula untuk konsumsi lokal kini harus digunakan demi kepentingan ekonomi kolonial. Di sisi lain, era kolonial membawa serta pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan di wilayah Lamongan. Jalan raya antar kabupaten mulai dibangun untuk mempercepat pengangkutan hasil bumi, dan rel kereta api yang menghubungkan Lamongan dengan Surabaya dan Bojonegoro dibuka untuk mempercepat distribusi logistik kolonial. Pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah dasar untuk kaum pribumi, sekolah Ongkoloro, walau hanya terbatas bagi anak-anak dari keluarga elit lokal. Meskipun dimaksudkan untuk kepentingan Belanda, pembangunan ini turut membuka akses masyarakat Lamongan terhadap pendidikan dan mobilitas ekonomi yang lebih luas. Namun demikian, ketimpangan sosial dan eksploitasi tetap menjadi realitas pahit yang diwariskan oleh masa penjajahan tersebut. Wilayah Lamongan sejak lama dikenal sebagai daerah agraris yang subur, terutama karena keberadaan sungai-sungai besar seperti Bengawan Cero dan Kali Lamong yang mengairi lahan pertanian warga. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sistem pertanian yang lebih terstruktur melalui proyek irigasi dan pengolahan lahan secara massal. Petani Lamongan mulai mengenal teknik pertanian intensif, meskipun banyak di antaranya dipaksa menanam komoditas ekspor dalam sistem tanam paksa. Meski begitu, tradisi bertani padi, jagung, dan palawija tetap dijaga sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Lamongan, dan warisan ini masih bertahan hingga kini dengan sentra pertanian tersebar di wilayah selatan dan tengah kabupaten. Selain pertanian, sektor perikanan juga berkembang pesat, terutama di wilayah pesisir utara seperti Paciran, Brondong, dan Turi. Masyarakat nelayan memanfaatkan Laut Jawa sebagai sumber utama penghidupan. Kegiatan melaut, membudidayakan ikan bandeng di tambak, serta pengolahan hasil laut menjadi tradisi ekonomi turun-temurun yang menghidupi ribuan keluarga. Pada masa kolonial, Belanda mulai mencatat potensi hasil laut Lamongan untuk pasar ekspor, termasuk garam dan ikan kering. Dalam perkembangannya, sektor ini mengalami kemajuan signifikan berkat teknologi tangkap dan tambak yang diperkenalkan sejak era modern. Kombinasi antara pertanian dan perikanan menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang memiliki kekuatan ekonomi ganda, darat dan laut. Pada awal abad ke-20, semangat perlawanan terhadap kolonialisme mulai mengambil bentuk yang lebih terorganisir melalui munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Di Lamongan, pengaruh pergerakan ini terasa kuat, terutama melalui keberadaan pesantren dan kaum intelektual muda yang mulai mengenal ide-ide modern dari luar daerah. Tokoh-tokoh dari Lamongan mulai bergabung dengan organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Budi Oetomo. Pesantren bukan hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga tempat tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Para santri dan kiai mulai menyebarkan ide-ide perlawanan terhadap ketidakadilan dan eksploitasi kolonial melalui ceramah agama dan pengajian-pengajian kampung. Selain itu, banyak pemuda Lamongan yang merantau ke kota-kota besar seperti Surabaya dan Yogyakarta untuk menempuh pendidikan, dan mereka kembali dengan membawa gagasan nasionalisme, demokrasi, dan kesetaraan. Muncul pula surat kabar lokal dan buletin pondok pesantren yang secara tersirat menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Di masa ini, kaum pergerakan Lamongan mulai membangun jaringan dengan tokoh-tokoh nasional, mengadakan rapat-rapat rahasia, serta menggalang solidaritas antar wilayah. Semangat pergerakan nasional di Lamongan tidak hanya terbatas pada elit terdidik, tetapi juga meresap hingga ke lapisan petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang merasa tertindas oleh sistem kolonial. Gerakan ini menjadi fondasi kuat bagi Lamongan dalam menghadapi era revolusi kemerdekaan yang datang kemudian. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, termasuk wilayah Lamongan, masyarakat setempat mengalami perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari. Jepang menggantikan kekuasaan Belanda dengan janji kemerdekaan. Namun pada kenyataannya rakyat justru dihadapkan pada tekanan dan penderitaan yang lebih berat. Lamongan menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh program Romusha, kerja paksa untuk membangun infrastruktur perang Jepang, seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Banyak warga Lamongan yang ditangkap dan dikirim ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, untuk bekerja dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kelaparan, kekurangan obat, dan penyiksaan menjadi kisah nyata masa kelam pendudukan Jepang. Di sisi lain, meskipun menindas, Jepang tanpa sadar membuka ruang bagi tumbuhnya nasionalisme di Lamongan. Mereka membentuk organisasi semi-militer seperti Seinendan dan Keibodan, yang melatih para pemuda dalam bidang kedisiplinan dan kemiliteran.
Para pemuda Lamongan yang tergabung dalam organisasi ini kelak menjadi kekuatan penting dalam revolusi kemerdekaan. Selain itu, Jepang juga memberikan akses lebih luas terhadap media dan pendidikan dalam bahasa Indonesia, yang memicu lahirnya semangat identitas nasional. Rasa kebersamaan dan penderitaan kolektif selama masa pendudukan membentuk solidaritas rakyat Lamongan untuk berjuang bersama-sama dalam merebut kemerdekaan Indonesia beberapa tahun kemudian. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masyarakat Lamongan segera menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia yang baru lahir. Para pemuda yang sebelumnya terlatih dalam organisasi semi-militer bentukan Jepang seperti Seinendan dan Keibodan, bertransformasi menjadi pejuang bersenjata yang bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan Laskar-Laskar Rakyat. Lamongan menjadi salah satu daerah yang aktif melawan upaya Belanda untuk kembali menjajah melalui agresi militer Belanda I dan II. Banyak terjadi pertempuran lokal di daerah Lamongan, terutama di jalur vital antara Surabaya dan Bojonegoro, yang digunakan sebagai rute logistik militer. Para pejuang Lamongan kerap melakukan sabotase, penghadangan pasukan Belanda, dan operasi gerilya di daerah pedesaan maupun sepanjang sungai. Selain perlawanan bersenjata, masyarakat sipil Lamongan juga berperan besar dalam mendukung perjuangan kemerdekaan, baik melalui logistik, perlindungan terhadap pejuang, hingga menyediakan bahan makanan dan tempat persembunyian. Tokoh-tokoh agama dan kiai dari berbagai pesantren turut mendorong semangat jihad melawan penjajah, menjadikan perjuangan bukan hanya bersifat nasionalistik, tetapi juga spiritual. Beberapa peristiwa heroik di Lamongan bahkan tercatat dalam laporan militer Republik, meski belum banyak dikenal secara luas dalam sejarah nasional. Semangat juang rakyat Lamongan membuktikan bahwa kabupaten ini memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian menjadi bagian dari identitas kebanggaan daerah hingga hari ini. Setelah Indonesia merdeka dan mulai menata sistem pemerintahan yang merata hingga ke daerah, Lamongan secara resmi ditetapkan sebagai sebuah kabupaten dalam struktur administratif Republik Indonesia. Penetapan ini didasarkan pada warisan wilayah kadipaten dan keresidenan yang sebelumnya telah ada sejak masa Mataram dan kolonial Belanda. Dalam proses tersebut, wilayah Lamongan yang semula menjadi bagian dari Karesidenan Surabaya, akhirnya diakui sebagai daerah otonom tingkat 2. Penetapan administratif ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sendiri dalam lingkup pendidikan, ekonomi, pertanian, dan sosial budaya sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Penunjukan kota Lamongan sebagai ibu kota kabupaten menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Struktur pemerintahan kabupaten terdiri dari bupati, dinas-dinas daerah, serta perangkat legislatif lokal yang menjalankan roda pembangunan di tingkat regional. Seiring berjalannya waktu, kabupaten ini mulai membentuk kecamatan-kecamatan dan desa-desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang dekat dengan rakyat. Pembentukan Kabupaten Lamongan menjadi tonggak penting dalam perjalanan otonomi daerah, sekaligus menjadi wujud dari semangat rakyat Lamongan dalam membangun tanah kelahiran mereka secara mandiri setelah terlepas dari belenggu penjajahan. Setelah kemerdekaan, Kabupaten Lamongan memasuki fase penting dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada pemulihan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasar tradisional, sekolah, dan pusat layanan kesehatan. Dalam era demokrasi parlementer hingga Orde Lama, pembangunan masih terhambat oleh instabilitas politik nasional. Namun semangat masyarakat tetap tinggi dalam membangun daerah secara gotong royong. Banyak program pembangunan berbasis desa dijalankan, seperti pengembangan irigasi untuk sawah dan tambak rakyat. Selain itu, pendidikan juga mulai diperluas hingga ke pelosok desa dengan pendirian sekolah rakyat, SR, dan madrasah. Memasuki era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pembangunan di Lamongan mengalami percepatan melalui program Pelita, pembangunan 5 tahun. Fokus pembangunan diarahkan pada pertanian, perikanan, dan industri kecil. Pemerintah pusat memberikan dukungan berupa alat pertanian, bibit unggul, dan bantuan permodalan untuk koperasi dan usaha kecil. Infrastruktur jalan antar kecamatan mulai diperkeras, dan irigasi teknis mulai diterapkan untuk meningkatkan produksi padi dan bandeng. Di bidang pendidikan, banyak sekolah menengah negeri didirikan di setiap kecamatan. Pembangunan ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lamongan, meskipun tetap menyisakan tantangan seperti ketimpangan antar wilayah dan keterbatasan akses teknologi di pedesaan. Memasuki era reformasi sejak akhir 1990-an,
Kabupaten Lamongan mulai menggali potensi wisata religi dan budaya sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Makam Sunan Derajat di Paciran menjadi magnet utama bagi wisatawan religi dari berbagai penjuru Indonesia. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat ziarah yang dilengkapi dengan museum, pusat kuliner, dan jalur peziarahan yang tertata. Selain Sunan Derajat, terdapat pula makam Sunan Sendang Dur yang berada di Bukit Kapur dan menyuguhkan pemandangan sekaligus nilai sejarah tinggi. Wisata religi ini tidak hanya menghidupkan ekonomi lokal melalui UMKM dan jasa pariwisata, tetapi juga memperkuat identitas keislaman masyarakat Lamongan. Selain wisata religi, potensi budaya Lamongan juga turut diangkat ke permukaan. Tradisi-tradisi lokal seperti wayang cepak, tari jaran jenggo, sedekah laut, dan rokat bumi kembali dipromosikan melalui berbagai festival daerah. Pemerintah daerah mendirikan pusat kebudayaan dan mendorong sekolah-sekolah untuk mengenalkan warisan budaya lokal kepada generasi muda. Festival Lamongan Tempo Dulu dan Pesta Rakyat Paciran menjadi agenda tahunan yang menggabungkan seni, sejarah, dan ekonomi kreatif. Langkah ini memperluas cakupan pembangunan berbasis budaya dan pariwisata, sekaligus memperkuat rasa cinta masyarakat terhadap sejarah dan tradisi mereka sendiri. Wisata budaya dan religi kini menjadi salah satu sektor strategis dalam mendongkrak ekonomi dan identitas Kabupaten Lamongan di mata nasional. Di era modern ini, Lamongan tampil sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berkembang pesat di berbagai sektor. Dengan kekuatan utama di bidang pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah, Lamongan menunjukkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Sentra pertanian di wilayah selatan seperti Sukodadi dan Tikung dikenal sebagai lumbung padi, sementara daerah pesisir seperti Brondong dan Paciran berkembang sebagai kawasan perikanan tangkap dan tambak bandeng. Pemerintah daerah juga mendorong inovasi pertanian modern melalui teknologi irigasi tetes, pupuk organik, dan digitalisasi pemasaran hasil panen. Di sisi lain, industri rumah tangga seperti kerajinan batik Sendang Dur dan makanan khas seperti wingko babat dan bandeng asap turut menopang ekonomi masyarakat. Lamongan juga mengalami perkembangan signifikan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata. Universitas dan perguruan tinggi mulai bermunculan, memberikan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Lamongan. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit daerah dan puskesmas terus diperluas hingga ke pelosok desa. Di bidang olahraga, klub sepak bola Persela Lamongan menjadi ikon kebanggaan daerah yang membawa nama Lamongan dikenal di tingkat nasional. Wisata Bahari Lamongan, WBL, Maharani Juk Goa, dan pesisir pantai utara menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa Lamongan tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga memiliki daya saing dan harapan besar untuk masa depan yang lebih maju dan sejahtera.